Guys, kalian pernah bayangin nggak gimana ya kalau tiba-tiba ekonomi Indonesia krisis kayak tahun 1929? Pasar kacau, terus semua orang kena PHK juga. Serem nggak sih? Tapi serius tahu Nay, dulu itu di Inggris pernah ada krisis besar nih yang buat orang-orangnya itu menjadi putus asa. Nah tapi dari krisis ini muncul seorang tokoh ekonom yang pemikirannya itu masih relevan sampai sekarang. Nah kalian tahu nggak siapa tokohnya? Siapa tuh? Tokohnya adalah John M. Keynes. Keynes itu kan kalau di kampus itu ya, tipe mahasiswa yang suka ngebantah habis-habisan dosen gitu. Waktu mata kuliah ekonomi klasik, dia tuh berpendapat bahwa pasar itu self-correcting. Nah itu dia, Keynes tuh kalau nggak salah dia lahir di Cambridge, Inggris ya. Dia itu punya peran penting dan sangat krusial itu waktu saat dunia perlu solusi di saat krisis. Bukunya itu kalau saya berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money itu jadi bahan bacaan wajib nggak sih kalau kita lagi belajar ekonomi? Taparak, apa sih yang ngebedain gitu si teori Keynes ini sama teori-teori ekonomi klasik yang lain yang kita pelajari? Karena Keynes itu berani bilang kalau misalkan pasar bebas itu nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendirian. Oleh karena itu akhirnya dia menawarkan solusi yang dimana itu peran negara itu sangat aktif dalam kebijakan fiskal dan moneter. Kalau asal Keynes juga pernah mengkritik teori ekonomi lain ya. Ada yang tahu nggak? Keynes itu mengkritik dari pemikiran ekonomi klasik nih, dimana kan kalian pernah dengar mungkin ya pemikiran ekonomi klasik ini mengatakan kalau pasar itu mampu untuk mengontrol dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Tapi menurut Keynes, ketika kondisi lesu atau misalnya depresi nih, pasar itu yang ada malah nggak bisa pulih dengan sendirinya, malah pengangguran itu semakin tinggi. Dan juga masyarakat pada saat depresi itu cenderung lebih banyak menabung daripada belanja dan juga investasi. Mungkin menabung kalau kondisinya normal kayak gini dianjurkan kan ya. Tapi kalau masa resesi itu gak dibolehin loh, karena dapat menurunkan permintaan agregat dan juga memperburuk kondisi ekonomi. Makanya Keynes berpendapat bahwa pemerintah tuh menjadi pemain cadangan yang nggak wajib masuk ketika mekanisme pasar itu mulai gagal. Ibaratnya kayak gini, pemerintah itu dosen yang ngasih kita remedial waktu kita gagal ujian. Berarti itu yang membuat pemikiran dari teori Keynesianisme ini menjadi dasar kebijakan di banyak negara ya. Kalau begitu apa aja sih pilar dari teori Keynesianisme ini? Ada yang tahu nggak? Nah, pilar dari teori ekonomi Keynes ada 3. Pertama, permintaan agregat. Dalam teori Keynes, permintaan masyarakat sangat menentukan produksi dan juga lapangan kerja. Kalau permintaan turun, ekonomi lesu. Makanya pemerintah harus hadir untuk rangsang ekonomi. Selanjutnya, pilar yang kedua yaitu intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, di mana pilar ini menjadi pilar yang paling populer dalam pemikiran Keynes. Dan menurut Keynes, pemerintah itu harus berani meningkatkan belanja seperti pembangunan infrastruktur dan juga menurunkan pajak ketika masa resesi untuk meningkatkan permintaan agregat. Selain itu, menurut Keynes, pemerintah juga harus berani untuk menjalankan defisit anggaran dengan tujuan untuk menyuntikkan dana terhadap perekonomian sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika kondisi perekonomian suatu negara tersebut kembali pulih, defisit tersebut dapat dikurangi kembali. Yang ketiga ada kebijakan moneter dan jebakan likuiditas. Keynes menyadari ada di mana masa bank sentral sudah menurunkan suku bunga serendah mungkin, tetapi masyarakat enggan berinvestasi atau meminjam. Disinilah efektivitas kebijakan moneter habis dan peningkatan kebijakan fiskal. Ada contoh dampak nyata dari teori Keynes ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19 beberapa tahun ke belakang, yang dimana pada saat itu pemerintah gencar memberikan bansos, yang dimana itu membantu stimulus ekonomi kita pada saat pandemi. Nah itu salah satu contoh dari praktik teori Keynesianisme di zaman sekarang. Tapi kita pernah berpikir nggak sih, apakah semua orang sepakat terhadap teori Keynes ini? Faktanya
Sebenarnya nggak semua orang sepakat sama teori Keynes loh. Di tahun 70-an muncul kritik karena teori ini dianggap terlalu bikin inflasi yang tinggi dan juga terlalu fokus pada jangka pendek tanpa mikirin utang negara. Bahkan, kritik juga datang loh dari aliran moneteris dan juga aliran pasar bebas. Nah, mereka itu memprotes kalau kebijakan dari Keynes ini terlalu banyak intervensi pemerintah yang justru dapat merusak efisiensi pasar. Tapi kenapa ya? Teori ekonomi itu terus berkembang, tetapi selalu ada yang mendebatnya. Terus berubah guys, nggak ada satupun teori ekonomi yang mutlak benar adanya. Keynes memang sempat tertidur, tapi dia bangkit kembali. Kalau begitu pemikiran Keynes itu masih relevan nggak sih di era sekarang? Relevan dong, seperti saat krisis COVID-19 nih, banyak negara yang menerapkan kebijakan dari teori neo-Keynesian ini untuk menstabilkan perekonomian negaranya. Nah, termasuk negara kita sendiri, pemerintah kita itu memberikan banyak bantuan, seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan subsidi, maupun bantuan terhadap akses kesehatan. Tujuannya itu untuk meningkatkan permintaan, menjaga daya beli masyarakat, dan juga untuk menstabilkan perekonomian. Nah, bahkan alat-alat kebijakan makro modern yang kita pelajari itu lahirnya dari teori Keynes loh, yang mengakui ketidakseimbangan pasar dan juga pentingnya peran aktif negara. Oh, berarti dari kehidupan kampus sampai ke dunia nyata, Keynes ini menjadi inspirasi bagi para pemimpin ekonomi di seluruh dunia.